200 juta. Dan sekarang udah langka atau nggak tahu dulu. Barang langka. Iya, barang langka. Kemudian ini namanya apa? Data tester ya. Mengukur R. Dari itu apa? Bit error rate. Kita pengen melihat mengukur si channel yang ada di SDH. Walaupun dia masuk ke beban, sama aja. Iwan, misalnya SDH itu dia kan punya Iwan di sini. Sehingga kita tetap bisa mengukur semua itu. Iwannya ada di back panel ya. Jadi dia tuh gini. Nah, idealnya sebuah pemancar itu harus konstan. Dari Iwan Dia memancar 1 in, selama 24 jam. Iwan 1 out. Mau hujan mau panas. E2, E2, E3 sampai Sehingga kita E8. kontrol. Gitu. Jadi ini kamu mengukur si Iwan ini bagus atau tidak di semua Iwan, baik di yang TX maupun RX. Oke. Kemudian gimana caranya? Ini ada SDH yang sana lagi. Ini Iwan juga. Misalkan dia turun ini. Iwan 1 in out. Di sini Dan sana ya. Jadi Jadi ini pun portnya ada TX, ada RX. dibandingkan. Nah, ini dihubungkan ke in, ini dihubungkan ke out, di mana ininya nanti kamu looping. Maka rangkaian kontrol itu akan bersifat menambah. Oke? Ini ada di TX ya di sini, itu di sana. Begitu juga kalau di sini berlebih. Nah, gimana cara mengukurnya? Ini kamu harus setting, setup istilahnya, speknya. Pertama adalah framingnya. Kita pakai apa framing? PCM 30. Line codingnya kita pakai apa? Ayo sebutkan di sini line coding. Bengong. Gimana sih, kan kita udah bilang buka Syscom, buka Jarkom dah. Jenis-jenis line coding. Aduh. Gimana ini? Unipolar, NRZ. Z. Nah, sekarang saya tanya, kita pakainya apa? Kita pakainya HDB 3. Dan nanti di teori biasanya ada kuis bagaimana kamu mengkonversi dari sebuah biner menjadi HDB 3 dan lain sebagainya. Kamu akan buka dari sekarang. Line coding, terus terminationnya adalah misalnya gitu ya, 75-50. Kita kan formnya yang 75-an balance, 50 balance. Ya gitulah, banyak ya nanti setupnya. Nah, setelah kamu setup di sini tuh harus oke. Kalau oke berarti setup kamu benar, kondisi Iwannya benar. Kalau di sini kadang ada error, misalnya apa ya? Lupa. Misalnya no signal. Biasanya kalau no signal berarti artinya apa? Gak ada sinyal dari sini yang tersalurkan ke sana. Antara kamu belum looping atau ininya yang kebalik. Ya, itu no signal. Atau misalnya ICE. Apa itu ICE? Alarm indicator signal. Dimana berarti link kamu dan sana tuh belum up. Ininya udah benar setupnya, tapi linknya belum up. Entah itu konektornya yang rusak atau dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini berarti 8 kali. Oke, nanti bikin tabel biasa. Misalnya Iwan 1 oke atau Iwan 2 not oke. Gitu ya, oke atau NOK not oke. Udah, paham ya? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Membangun telepon. Oke. Kita berarti mainannya adalah secara multiplexer. MOX. Coba siapa? Paket apa? Apa teh? Coba baca ada channel berapa aja di MOX? Dia namanya apa? Di mana? Itu baca, itu ada apa aja?
channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Iya, itu kan ada namanya. Oh, TTR. G703 Oh, G703 channel kan? Channel G703 ada berapa channel? ada 10. Oke, 10. Terus apa lagi? DIU Di IU ada berapa? ada 4. Ada 4. Terus Terus EM. ya Hawaiian EM. Kemarin EM itu apa? Ayo. EM itu apa? Kemarin saya jelasin. Ada 8. EM dulu apa? Oh, lupa. Astaga, Ya, apa ya? wah minggu depan dites satu-satu. Kemarin saya jelasin Hawaiian EM itu apa yang berhubungan dengan voice. Ya, buka catatan, jangan yang nyatet deh. Cepetan, E dan M apa? Gimana saya mau jelasin kalau E dan M aja nggak tahu? Berhubungan sama voice kamu apa? Apa hubungannya voice lah? Gimana cara ngukur? Ear and mouth berapa? Channel 8. Yakin 8? Ya, oke. Terus? Terus sub X. Ya, sub X change berapa? 6. Terus ada lagi? Ada yang berhubungan sama SPH Iwan 1 itu 1. Coba jumlahin berapa nih? Berapa? 29. Pas ya, PCM 30 ya. Satunya emang kosong. Ya, membuktikan bahwa memang kita pakai yang 30 channel. Nah, untuk yang tadi karena apa? Lokal ya, telepon lokal. Jadi di sini kita itu menggunakan port ini ya, sub exchange. Jadi di sini saya tulis lagi, dia ada 6 channel. Berapa port? Berapa port? Channel yang sub X. Tadi judulnya apa? Alfati? Telepon remote. Menggunakan sub X sub. Telepon remote pakainya channel sub X dan sub M. Sub X itu berarti yang ini, sub M sana, M-nya di sana. Portnya ada berapa? Di sini ada 6 channel. Ada berapa port? 2. Apa aja? TXX. XS doang. Ya udah berarti ada 2 port gitu ya. Oke, kita dulu. Nah, di sini kamu pernah belajar Jartel. Jaringan film. Ya, berarti udah hafal PABX dong. Gimana? Aduh, saya bingung. Di sini semua aplikasi kepake. Dasarnya kamu lupa semua, gimana? Astaga Tuhan. ABX. Jadi, ya, jadi di sini kita ada source number, source phone number. Ya. Jadi di sini tuh kita punya banyak number ya. Ada number dari 100 sampai 120 kalau nggak salah. Tugas kamu di sini adalah membangun. Berarti kamu di sini bangun 4. Jadi di sini tuh terserah lah ada berapa, kamu harus nyari pokoknya bangun telepon 4 digit, 42. Nanti saya terangin bagaimana caranya. Ini tuh ada di nomor berapa gitu ya. Misalnya ini nomornya 104, ini misalnya 108, ini misalnya 111, ini misalnya 115 gitu ya. Nah, kamu harus bangun ini 4 telepon, di mana ini harus bisa saling telepon. Di sini namanya telepon itu bukan hanya krangkring-krangkring, tapi kamu harus bisa saling ngomong. Ya kan? Apakah krangkring-krangkring itu membuktikan bahwa kamu itu bisa saling terhubung teleponnya? Enggak kan? Harus bisa saling dengar voice. Ini kamu bangun dulu. Ini misalnya adalah lokal disebutnya. Misalnya ini di Bandung.
Gitu ya. Nah, ternyata misalnya ini kita aplikasikan misalnya di head office BCA misalnya ya di Bandung. Oh, ternyata BCA mau bangun di Cimahi nih office ya kan, tapi dia nggak punya penomoran telepon ini, sehingga kita kirim yang harusnya pakai microwave tapi kita pakai SDH istilahnya. Mungkin secara uang ya, secara pos itu membangun source phone number lebih mahal daripada membangun SDH misalnya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kita kirim nih si nomor ini ke branch yang di Cimahi. Pakai channel apa tadi? Sub exchange. Misalnya dia kan ada 6 channel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Channel 1 sampai channel 6. Jadi di daerah sini juga ada channel 1 sampai channel 6. Nah, sini kira-kira mana nih yang mau kita alihin ke misalnya BCA Cimahi, misalnya yang 104. Berarti ini kita masukin ke channel ini. Berarti ini tersalurkan sama SDH ya. Ini kamu tinggal ambil. Oh, berarti ini 104 gitu loh. Sehingga kalau ini telepon ke sini menjadi inter itu ya, paham ya idenya ya. Jadi kita membangun lokal dan interlokal. Dan saya sudah tahu kenapa kita masih harus belajar ini. Siapa tahu kamu diterima di KP atau kerja di PABX ya, kereta api masih pakai gitu. Bisa ternyata ini bisa telepon, berarti lokal kamu berhasil. Kalau ini bisa kamu seberangkan, kamu kirim ke Cimahi, berarti berhasil untuk interlokal. Ada yang bertanyain? Nggak ada ya. Paket B berarti kan paket B ini yang paket A terakhir, sehingga kamu nggak boleh lupa, tetap harus tahu caranya. Saya kan jelasin cuma sekali. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak ada? Kontrolnya. Pakai channel apa? Wire, EM. Pakai yang EM ya. Ke depan lagi, siapa tuh jangan ini dia api lagi. Ya. Cari wire EM. Berarti wire EM. Ada berapa channel tadi? Ada 8. Berapa port Abdul? Wire EM. Kamu buka, dia ada berapa port? Ya, bingung. Kamu pilih cari channel EM ada. Kamu lihat portnya ada berapa di setiap channel. Sebutin apa aja. TX1 dan M. Nah, makanya disebut dengan flow wire itu berarti TX1, TX2, RX1, RX2, EM-nya adalah port EM. Gitu ya. Oke, thank you Abdul. Nah, berarti di sini juga sama. Nah, gimana caranya? Ini tuh ingin tahu bahwa 8 channel kamu ini kondisinya bagus atau tidak. Caranya gimana? Ini kamu hubungin, kita pakai namanya TTS. Tahu TTS? Bukan teka-teki silang, tapi transmitter tset. Ya. Oh, besok nanti ditanya apa itu TTS. Ini kita hubungkan ke sini sama-sama TX, ini kita hubungkan ke sini sama-sama RX. Oke. Ini yang di sininya gimana? Yang ujungnya kamu harus looping TX ke RX, TX ke RX. Oke, kamu looping.
sampling. Nanti di sini tuh gimana Bu? Tahu dia bagus atau enggak? Kamu harus mendapatkan grafik yang namanya grafik apa nih? Hah? BPF. Kelihatan nggak? Ini disebut bell curve. Siapa penemu telepon? Ya, bell ya. Dia sudah sampai sekarang masih tersebut namanya. Ini gimana? Bandwidth voice kamu berapa? 300 sampai 3.400. Ya, harus berapa kilo? Hah? Kilo? 300 kilo gitu jadinya. 300 sampai 3.400 Hz. Di mana ini kan berarti frekuensi yang kamu ukur dari 100 sampai 3.600. Nah, ini di posisi 0 ya. Nah, berarti ini tabelnya harus gimana? Tabelnya yang kamu harus buat adalah ini TX, ini RX. Ada frekuensi, ada level daya. Ya kan? Ada frekuensi, ada level daya. Saya tanya, kalau yang dikirimnya 100, berarti yang keterima harus berapa? 100 lah. 200 harus 200 sampai 3.600. Nah, di sini kamu harus ukur 8 channel ini sampai 3.600 sampling agar bisa dapat grafik ini. Oke. Level dayanya berapa? Kalau misalnya saya kirim 0, keterima harus berapa? Kalau 300 dikirim 0 harus 0. Tapi kalau 100 dikirim 0 belum tentu harus 0. Kenapa? Coba dipikir logikanya. Kalau 300 ya karena tidak masuk di band frekuensi. Jadi kalau dia dapatnya minus 50 no problem. Ini juga sama, ya kan? Yang penting kamu di 300 sampai 3.400 ya. Bu, ternyata nggak 0, minus 3 atau minus 5 ya nggak apa-apa lah. Itu masih toleransi. Sehingga yang penting terdapat diperoleh grafik seperti ini. Ya kan ini di 100 kan 200. Kalau di sini harus sudah 300 sampai biasanya minus 5. Berarti ini 0, berarti di sini misalnya minus 50 tadi. Gitu ya. Ini level daya, jangan lupa BBM. Ini adalah frekuensi. Gitu ya. Berarti ini baru misalnya ini kamu ngecek misalnya channel 5. Ternyata nggak dapet nih. Oh ya udah saya ganti ke channel 8 misalnya. Itu kan ada banyak channel kan. Oke, tuh gampang kan, coba beres paket A.